Film dibuka dengan seorang kakek tua bernama Pak Rahmat. Beliau adalah seorang mantan sniper di negara bekas Uni Soviet. Kini di masa pensiun, kesehariannya diisi dengan bermain catur bersama bapak-bapak yang merupakan tetangganya. Beliau memiliki seorang cucu remaja yang sangat cantik. Ia adalah Yanti. Parasnya yang waduhai membuat para pemuda tetangga sering berusaha untuk menggodanya. Suatu hari, Yanti yang tengah berjalan pulang dari rumah temannya digoda oleh para pemuda tetangga yang bernama Asep, Ujang, dan Mamat. Mereka mengajaknya untuk singgah ke rumah mereka sebentar. Awalnya Yanti menolak, namun mereka terus merayunya. Yanti pun akhirnya mengikuti kemauan mereka. Di sana mereka memaksanya untuk minum air mineral capak jenggot hingga ia kobam. Di saat itulah ketiga pemuda bejit itu menggunakan kesempatan tersebut untuk memperkaosnya. Yanti menangis dan memohon. Namun mereka tak mau mendengarkan karena pikiran mereka sudah dirasuki oleh Saiton. Yanti pulang dengan berlinang air mata. Rasa sakit dan malu bercampur aduk di dalam pikirannya. Pak Rahmat yang melihat cucunya menangis pun lantas bertanya tentang apa yang terjadi padanya. Ia lalu mengatakan bahwa kesuciannya baru saja direnggut. Mendengar pengakuan tersebut, Pak Rahmat menjadi geram dan melaporkan hal tersebut kepada seorang polisi bernama Udin. Tidak seperti para polisi Konoha yang punya prinsip wani piro, Pak Polisi Udin merespons laporan itu dengan serius. Ia lalu membawa para anggotanya untuk menggerebek dan menangkap para pelaku. Sempat terjadi perlawanan, namun mereka berhasil meringkus para pemuda tersebut. Dan setelah melalui proses interogasi, mereka mengakui perbuatan susila yang telah mereka lakukan terhadap Yanti. Namun di sini terjadi sebuah masalah. Ternyata, ayah dari ketiga pemuda tersebut adalah polisi Bambang yang merupakan ketua polisi di kota itu. Ia datang dan menyuruh Udin untuk menghapus kasus tersebut dan melepaskan mereka. Dan jika ia tidak mau menuruti perintahnya, maka ia akan dipecat. Pak Polisi Udin yang hanyalah seorang bawahan pun tak bisa melawan perintah atasannya itu. Dengan berat hati, ia menutup kasus itu dan membebaskan para pelaku. Kabar penutupan kasus tersebut pun sampai ke telinga Pak Rahmat. Ia menjadi geram dan pergi ke kantor polisi untuk memprotes keputusan itu. Namun mereka tak peduli dengannya. Dengan perasaan marah dan kecewa, ia pulang ke rumah. Di sana ia menemukan cucunya baru saja menerima suap sejumlah uang yang diberikan oleh Bambang. Ia pun menjadi semakin emosi. Ia berkata bahwa harga diri Yanti tidak bisa dibeli dengan uang. Pak Rahmat lalu berusaha mendekati seorang pengacara untuk membawa kasus itu ke pengadilan. Namun, upaya itu sia-sia. Sebab, Bambang adalah seorang polisi korup yang berkuasa dan mempunyai relasi yang kuat di pemerintahan. Jadi mustahil untuk melawannya. Merasa hukum tidak adil dan berat sebelah, Pak Rahmat lalu mencari jalannya sendiri untuk mencari keadilan. Suatu pagi, ia diam-diam pergi ke sebuah pasar. Di sana ia menemui seseorang untuk membeli pelontar biji timah. Namun benda itu terlalu kecil dan hanya berfungsi untuk target jarak dekat. Pak Rahmat mengatakan ia menginginkan pelontar biji timah yang biasa digunakan oleh sniper profesional. Namun benda tersebut sulit didapat dan dilarang beredar di negara itu, sehingga ia harus mencari pedagang alutsista ilegal dan membelinya dengan harga mahal. Setelah mendapatkan benda yang dicarinya itu, ia pun pulang dan mulai merencanakan untuk balam dendas. Setelah mengatur strategi secara matang, ia lalu menyewa sebuah kamar kosong yang berlokasi tepat di seberang apartemen di mana para pelaku tersebut tinggal. Di sana ia mulai mengamati situasi sekitar serta mengintai para pelaku. Setelah rencana tersebut matang, ia memulai aksinya. Di seberang sana nampak para pelaku yang tengah tertawa dan asik kobam. Dan tanpa pikir panjang, ia langsung membuat telur puyuh si Mamat pecah yang membuatnya pergi dijemput malaikat maut saat itu juga.
Ia kemudian langsung menyembunyikan peralatannya dan meninggalkan apartemen tersebut. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, ia pergi ke kerumunan para tetangga yang bermain catur. Keesokan harinya, ia melakukan hal yang sama. Kali ini, targetnya adalah Ujang. Ujang terlihat melangkah keluar dari apartemennya. Ia lalu masuk ke mobil dan menyalakan musik dengan volume yang sangat kencang. Pak Rahmat menggunakan kesempatan itu untuk mengirimnya ke alam baka. Para tetangga yang mendengar suara dentuman itu lantas menjadi terkejut. Mereka berkumpul di lokasi kejadian. Para petugas damkar dan polisi tiba di TKP. Pak Rahmat dengan segera menyembunyikan peralatannya. Ia melangkah cepat keluar dari sana. Dan untuk menghilangkan kecurigaan, ia lalu berbaur di antara kerumunan warga. Setelah kejadian itu, Asep merupakan satu-satunya pelaku yang masih tersisa. Kini, ia menjadi paranoid dan mengurung diri dalam kamar sepanjang waktu. Bambang mencurigai seseorang sebagai pelaku yang telah membuat kedua anaknya dijemput malaikat maut. Orang yang dicurigainya itu adalah Rahmat. Ia tahu kakek Rahmat melakukan balam dendas atas peristiwa pemerkosaan Yanti. Bambang lalu memerintahkan para polisi bawahannya untuk melakukan penggeledahan dan interogasi terhadap Pak Rahmat. Namun, di sana mereka tidak menemukan sesuatu apapun yang mencurigakan. Keesokan harinya, setelah pulang dari bermain catur, Pak Rahmat dihadang oleh polisi Udin. Ia menunjukkan benda pusaka alias pelontar timah milik Pak Rahmat yang sengaja disembunyikan olehnya tepat di saat sebelum penggeledahan di rumahnya. Ia melakukan itu karena merasa simpati atas ketidakadilan yang dialami oleh Pak Rahmat. Melihat sikap bijaksana ditunjukkan olehnya, Pak Rahmat menjadi respek terhadap polisi jujur ini. Hari-hari pun berlalu. Yanti berusaha melupakan peristiwa yang telah menimpanya. Namun ingatan kelam itu terus datang. Ia mencoba menjalani kehidupan dengan tegar. Scene berakhir dengan Yanti yang bernyanyi bermain gitar sembari meneteskan air mata.